dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dan dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sayu tuju hangongolu napasabamau. Sayu gogo lautu surgo pai masa kau. Sabatu pasiding do hataon huingot do sai dadati manjalai hasonangali nang binio do tu surgo awinahenli molotogang amardangan najor gut mai anggono tarsabati magodo tupanai hutadikon hutunjangon nadibudiki. Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, atau yang di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tatapamion na pujisan, ay nanay pujian nami, dengan ibasam di ami, tatapamion na pujisan. Toguhamion namardosaon, oleh Yesus Tuhan kami, saya siroham di kami. Toguhamion namardosaon. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kami kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jam baru ale Jesus semudaru mangon dihon ahu tengah tu dia dosa marhaporu usan aidang adombe songon ho Tuhaku sakni rohaku sasada odo si pasonang Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan mendengar dan ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu hidangkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jesus rohubando naku aiba na paso na konaw ikon san tokong tiur lakaku molora pon Jesus
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Uriani Tuhan, songon ondolan titikta di bagasan minggu sadarion. Parjolo, nama minggu ke-20 setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah, manang hasitul sadauni debata, topik Tuhan halakna manangihon hatani debata, kebahagiaan mendengar firman Tuhan. 1-2 dengan pemberlakuan PPKM maka gereja HGB Sopan Timur menetapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Boleh kita cermati dan perhatikan. Mari kita melaksanakan dengan sukacita. 1-3 pertengahan week melalui live streaming hari Selasa 19 Oktober 2021 dilaksanakan pertengahan week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HGB Resop Bandung Timur melalui live streaming YouTube HGBP Bandung Timur yang melayani week 3. Dimohon untuk semua jemaat semua week untuk mengikutinya. 1-4 sermon Pamulan Agok Tiki Kompen boleh kita cermati. 1-5 Pesta Gutilon. Marilah kita memberikan persembahan Pesta Gutilon kita melalui amplop yang dibagikan sintua weeknya masing-masing. Kita dapat memberikan Pesta Gutilon kita melalui sintua weeknya atau melalui kantong persembahan minggu atau langsung ke kantor gereja. Acara Pesta Gutilon dilaksanakan minggu tanggal 7 November 2021 di kebaktian 11 WIB. 1-6 Panitia Natal HGB Resop Bandung Timur sebagai berikut. Pertama, Panitia Natal Umum dan Bakti Natal 2021 sebagai Ketua Sintua G Panjaitan, Sekretaris Sintua Jenapitu, Bendahara Sintua Deboru Sidauruk, Seksi Acara Pangulan Lok Tiki, Perlengkapan Sintua G Panjaitan dan Naposo, Seksi Humas Sintua M Napitupulu, Seksi Musik dan Song Leader 1 Rahmat Sirait, 2 Berton Sirait, Pembantu Umum EH Pasaribu dan Stefani Boru Purba. 2 Panitia Natal dan Bapak 2001. Susunan panitia ada di warta, boleh kita cermati dan perhatikan. Nomor 3 Panitia Natal Ibu Mangna Ina Perempuan 2021, boleh kita cermati dan perhatikan.
17. Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huria, mari kita memberikan dengan sukacita. 18. Gerakan peduli dana pensiun HKBP boleh kita cermati. 2. Anak lahir pada hari Rabu tanggal 22 September 2001 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga P. Manik, Ibu R. Borsite dari WEK 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. Mulai minggu ini, gereja kita menerima jemaat baru keluarga Bapak Bob Stepanus Victor Aritonang, Ibu Novarina Boru Lumban Gaul. Mereka jemaat yang telah menerima pemberkatan pernikahan bertempat di WIK 8. Nomor 4, warta pemberkatan. 1. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Midun Hartono Situkir, putra Bapak Lambok Situkir almarhum, Ibu Lasma Borusagala dari Jalan Lemah Lendut 1 Bandung, WEK 3. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Herlina Boru Lubang Gaul, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri dari Bapak Mangala Lubang Gaul, Ibu Lince Borusite. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 2. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Tommy Robert Mangatur Siahan, putra Bapak M. Siahan almarhum, Ibu R. Boru Pasaribu dari Jalan Pasir Impun Barat nomor 143 Bandung, WIK 7. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Oka Sri Rezeki Boru Huta Barat. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putri dari Bapak H. Huta Barat, Ibu R. Boru Lubat Tobing. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 9 Oktober 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 3. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Erik Stefan Manik, putra Bapak Krisman Manik almarhum, Ibu Eprini Nita Boru Sitompul almarhum dari Jalan Taman Merkuri Timur nomor 13 Bandung 18. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Lydia Noviana Boru Simanguncong, putri dari Bapak S. Simanguncong, M. Simanguncong, Ibu M. Boru Huta Barat, Jalan Lebak nomor 74/125A Bandung, WIK 11. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 5. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2021 ada sebanyak 78 orang. Kami dari Parhaleado dan seluruh jemaat HKBP Resort Timur mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, panjang umur, Tuhan memberkati. Warta keuangan boleh kita cermati. Ada perbaikan warta, yaitu di nomor 2 persembahan dana sosial huria, nomor 33 yaitu keluarga CP Manurung Boru Siahan seharusnya WEK 13.
Bila mana ada kesalahan menulis apa salah jumlah, boleh kita melaporkan kepada situasi kita masing-masing dan melapor kepada kantor gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Hatani Jehovah, si padang menjelma, hangoluani, halalas di roha, siap pulih roha, Nina Marzaki Gogo di Devataki Waluwana Borsea Siana Sajea Nasatina ina tagan sodito pa tano odope nang natinuduan ni sude pelean jupang domuse sakap di amanai di patulus Yesus Kristus jomai ditobus. Naradedi ita asini rohana nang basana pe nunga mate Kristus nunga sun ditobus itaon sude sangap madi debaka na porsea di hatana do pangoluona.
28. Cek. Nyon habis baterai, Ra. Saya naik habis baterai mungkin. Ya. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28, kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kisah ketika Yesus di dalam pelayanannya, dia setelah berkhotbah di satu tempat, banyak orang yang mulai tidak menyukai dia, akhirnya dia menyisih begitu ya ke tempat lain dan dia masuk ke satu rumah. Ketika dia masuk ke satu rumah, dia menarik perhatian banyak orang sehingga orang berkumpul di sekitaran rumah itu. Ada yang masuk sebagian, ada yang di luar rumah itu begitu. Jadi ketika Yesus di situ, ada satu orang yang kerasukan setan, yang buta dan tuli disebabkan oleh setan itu, dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkannya. Nah, ketika Yesus menyembuhkannya, dia kembali mengajar di tengah-tengah rumah itu karena orang banyak gitu ya berdesak-desakan untuk melihat siapa Yesus. Ketika dia mengajar, masuklah nats khotbah kita ini. Ada seorang perempuan yang berseru kepada Yesus, katanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Lalu Yesus bilang, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Artinya Yesus mau bilang, ibu yang menyusukan saya belum tentu berbahagia. Dan Yesus juga secara inti mau bilang Amang Inang buat kita, ini keren banget Amang Inang, bahwa tiada satupun kebahagiaan di dunia yang mampu membuat kita benar-benar bahagia. Contoh, mungkin banyak di antara kita yang punya anak, anaknya berhasil, yang jadi tentara. Amar tuduh majo, kamu akan itu nami. Isi do anak komuna na tentara, angkat tangan majo. Oh, adong, dang adong. Isa na komuna na pilot, angkat tangan majo. Dang adong. Isa na komuna na pengusaha. Dang adong. Kamu merendahkan diri do mana soal dia. Unak pamer enarana. Ya, baik. Artinya kita bangga kalau anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Oh, bangga benar. Ya, anak-anak yang merasa anak, perhatikan. Orang tua kita akan sangat bangga kalau kita menjadi orang yang sukses. Tetapi meskipun demikian, kebanggaan itu, kebahagiaan itu tidak sempurna begitu. Selama kebahagiaan itu berasal dari dunia, kebahagiaan itu tidak sempurna. Kenapa? Banyak saya kenal dan mungkin kita kenal. Sukses anaknya begitu ya. Jadi pengusaha batu bara, jadi pengusaha tambang nikel, pengusaha tambang emas dan sebagainya begitu ya. Tapi nanggo di telepope sehali sebulan pe orang tua nadak ya. Contoh, ya kan? Akhirnya si ibu dan si bapak itu tidak berbahagia. Mamora pe geleki nanggo mar telepope so ya SMS tapi so masuk.
Sebulan 2 bulan dong di Jakarta, rodo pe surat naik duk 3 bulan. Iya kan? Tidak berbahagia lagi. Maka tidak ada kebahagiaan sempurna. Itu mau Yesus katakan melalui kata-katanya ini yang bilang, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bukan ibuku itu yang telah mengandung aku. Banyak juga orang tua yang sukses anaknya begitu ya. Boleh mak, di mana mah hepeng naik pengacara naik miliarder di mana nuaing mengurus madongani siok maparis di mana nuaing. Alai ni dokom manguli Solo. Oh banyak. Ngap itu puluh pitu tahun umurna soong. Iba nggak masih orang marpahopu. Ya tidak jadi lagi berbahagia. Si ibu itu tadi yang membilang berbahagialah ibumu katanya kepada Yesus. Dia melihat Yesus dengan kesuksesannya. Maka Yesus bilang, bukan kesuksesan seorang anak yang membuat seseorang bahagia. Tetapi mereka yang memelihara firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tidak perlu lagi memperdalam tentang ini ya Mang Inang. Saya mau kasih contoh-contoh dalam hidup ini aja. Kenalkan diri sedikit Mang Inang. Saya pendeta Erhan Nababan, suami dari pendeta Ronauli Borusinaga, Pandita Muna. Iya, kami marhubas di HKBP Sumbersari, Resort Bandung Barat. Jadi Om Manapa 2 halihon kami Marzamita di Bandung Timur. Tikini ujui 2 dope, nuai ngasih ada, mulai dari debatana di Gijang. Nah, kembali ya Mang Inang. Kita dibilang berbahagia ketika kita membaca dan melakukan firman Tuhan. Maka kita kebahagiaannya utuh. Saya mau tanya buat kita semua Mang Inang. Apa buat kita di dunia yang penuh dengan ratapan tangis? Oh, kita perlu tahu Mang Inang ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan ratapan dan tangisan. Jangan kita anggap dunia ini adalah sumber kebahagiaan. No, surga yang kekal nanti, di situ kita akan beroleh kebahagiaan yang kekal. Kalau dunia ini no. Jangan berharap kita mau bahagia lama-lama. Itu akan silih berganti. Kadang berbahagia tapi lebih lama menderitanya, kan begitu. Ya itu apa boleh buat. Nah, di hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini, apa yang paling penting di hidup kita? Saya mau bilang iman percaya kepada Yesus Kristus. Mau kita susah, mau kita dikejar-kejar orang begitu ya, mau kita banyak penderitaan, tetapi selama iman kepada Yesus Kristus ada di hati kita, maka apa kata Yesus di Markus 16 ayat 17? Markus 16 ayat 16. Mereka yang percaya dan dibaptis akan beroleh keselamatan. Maka kepercayaan itu sangat penting di dalam kehidupan ini sampai kita mati nanti. Gampang nggak? Oh susah banget Mang Inang. Banyak sekali kita orang percaya yang tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus di perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena penderitaan-penderitaan. Saya mau tanya buat kita semua Mang Inang, untuk menuju iman yang sampai mati nanti gitu ya, iman yang teguh sampai kita mati nanti kepada Yesus Kristus. Apakah yang atau faktor utama yang paling penting untuk mendapatkan iman percaya itu? Banyak orang berdoa begini atau berkata begini. Dingoluon nau rikot ima hahipason. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang paling penting di dunia ini adalah kesehatan. Angkat tangan. Good, luar biasa. Itu sangat penting Mang Inang. Tapi yang jauh lebih penting dari kesehatan adalah damai sejahtera. Ido baina molo Marzamita Pandita di HKBP, damai ni debatana surut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa? Begitu banyak orang dia kaya raya, tapi penyakitnya kronis, sudah fatal, sudah parah. Apakah dia berbahagia? Tidak. Kalau cuman mengandalkan kekayaannya. Nih hepeng di bank. HP omma nih mangalak pizza peso boy, mangalak stick peso boy, hola bubur omma lalap ganuparin nyalangan. Dia tidak bahagia. Ada yang sehat. Kalau kita bilang sehat yang paling penting. Sehat. Puji Tuhan.
masa ni kopiton, ona pecat tiba. Sehat dang, lapatan na sehat tiba. Soalnya mana nih menganggur. Ni coba tusan melamar dang boy. Ni coba disan dang masuk. Ni coba disan dang diterima. Ni coba disan perusahaan nangan yang bangkrut, begitu ya. Apakah dia berbahagia? Dia tidak juga berbahagia. Nah maka dari itu apa yang paling penting menuju iman kita tadi sampai mati tetap percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera. Begitu banyak orang, ini bagi kaum muda, saya juga pencinta atau penikmat TikTok begitu ya, Instagram begitu ya. Saya tahu ada satu orang di Indonesia ini, dia saya nggak tahu lupa namanya, tapi dia sering sekali tampil di beranda saya begitu. Dia kurus, kakinya nggak bisa digerakkan dan sudah seperti ini begitu, kaku kakinya itu begitu. Tapi dia sekarang menjadi influencer gitu, menjadi orang-orang yang mempengaruhi, menjadi orang-orang yang membawa dampak baik melalui media sosial. Dia berbahagia nggak? Dia berbahagia. Walaupun dia sakit, nggak bisa apa-apa, kakinya dia pergi kemana-mana harus didorong begitu pakai kursi roda, tetapi dia tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena ada damai sejahtera di hatinya. Ada damai sejahtera di hati kita, mau kita miskin, kita akan tetap berbahagia. Ada damai sejahtera di hati kita, mau kita sakit penyakit, kita tetap berbahagia. Bagaimana memperoleh damai sejahtera yang begitu penting tadi? Melalui firman Tuhan. Kita tahu segala kunci kehidupan hanya dari firman Tuhan. Saya mau tanya Mang Inang, titah ketiga tadi dibacakan oleh Mang Sintua kita sama-sama ucapkan titah ketiga, 2 ya. Aduh, tapi mak rahasia tamu nate, rahasia tamate. Udah pala keluar siano beritahuan bahasa titah ketiga petak tahu tadi. Oke, siapa tahu karena Bapak Ibu sekarang udah senior, mungkin Pak taunya bahasa Batak. Patik patoluhon 2 ya. Iya. Dan jadi dohonon keluar di debata yang gosoture dalanna ayhona humna sogot akana marsine yang di warna. Yang anak muda yang lebih tahu bahasa Indonesia, titah ketiga 2 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, mungkin tadi malu-malu Mang Inang ya. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Saya mau melalui ini, saya mau ingatkan kaum ibu, ini kan firman Tuhan juga. Tadi intinya saya mau bilang, topik dari firman Tuhan ini adalah kunci berbahagia adalah mengetahui firman Tuhan dan melakukannya. Jadi banyak juga di antara ibu-ibu terutama yang paling sering melanggar titah ketiga. Contohnya apa? Sang ibu-ibu cantik ini dia menjemur siang-siang, ya kan? Belum selesai menjemur sudah mulai mendung atau emak tokin naik rodope las nyari begitu ya. Dia mulai nonton telenovela atau gosip atau apalah di TV begitu ya. Tiba-tiba hujan datang. Tuhan Yesus jemuratku. Apa hubungannya Bu jemuran sama Tuhan Yesus? Ya saya mau bilang hati-hati, saya cuma mau bilang hati-hati. Kita tahu itu tetapi kita tidak melakukannya. Nanti pas kita di penghakiman terakhir ditanya Bu, ahanimu tikirau dan pas majomuriho, bingung kita mengalusinang, kan? Masak air. Biasanya pakai kettle yang bunyi gitu ya. Cetek, disempatkan dulu nengok Instagram begitu ya. Tuhan Yesus ngagurgur. Air sama Tuhan Yesus hubungannya apa? Jangan sebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena nama Tuhan hanya boleh disebutkan dalam doa, dalam pergumulan, dalam puji-pujian. Kalau cuma gara-gara kaget, saya pernah mengajar perguru Malua di satu gereja. Dan ada satu orang murid bilang begini, Amang aku sudah memiliki peningkatan iman katanya. Apa peningkatan imannya? Sekarang kalau saya kaget, saya nggak cakap kotor Amang katanya. Biasanya kalau saya kaget, gitu ya cakap kotor dia begitu ya. Sekarang kalau saya kaget Amang, saya bilang, ya Tuhan Yesus katanya begitu. Itu juga salah. Apa hubungannya kaget sama Tuhan Yesus?
Nah maka dari itu Manginang, kita banyak tahu tentang firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan beredar di mana-mana toh. Mau dari YouTube, mau pengkhotbah Protestan, Katolik, Pentakosta dan sebagainya, kita nikmati itu semua. Sehingga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan. Hanya aplikasinya sering sekali kita lupakan di dalam kehidupan kita. Nah itu contoh kecil aja Manginang. Nah saya mau sampaikan begini. Iblis pekerjaannya cuma dua. Yang pertama adalah menakut-nakuti. Yang kedua membodoh-bodohi. Orang yang takut akan sangat mudah untuk dibodoh-bodohi. Contoh, seorang ibu, saya pernah tahu persis begitu ya, udah jam 3 pagi dia ditelepon. Bu, ibu orang tuanya si A ya? Iya gitu ya. Bu, saya butuh uang sekarang 3 juta karena anak ibu sekarang di UGD kecelakaan. Supaya operasi bisa dijalankan, saya perlu uang 3 juta. Saya dokter ini katanya. Dia terkejut, lalu dia transfer uangnya sesuai arahan si penipu itu. Setelah dia pulang ke rumah, dia telepon anaknya. Setelah kurang lebih 10 kali telepon, akhirnya diangkat. Apa sih mama ini di jam segini nelpon kenapa mak? Loh, kan di rumah sakit toh? Apanya mama ini? Di rumahnya aku katanya begitu ya. Nah, artinya apa? Orang yang takut sering sekali mudah dibodoh-bodohi. Nah, iblis pekerjaannya membuat kita takut Manginang di kehidupan ini. Makanya banyak orang Batak sampai detik ini masih merdatu-datu. Kenapa? Takut. Asa diboi marparbui supaya haumannya begitu ya, ladangnya bisa apa? Dia kedukun. Supaya pinahannya bisa beranak 10 begitu ya, dia kedukun. Itu tentang keuangan. Anaknya belum menikah umur 37 tahun contohnya, dia kedukun. Anaknya sudah 10 tahun menikah belum punya anak, dia kedukun. Kenapa? Kita takut dalam hidup kita ini Manginang. Kita takut. Kita tahu bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita tahu Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi tetap saja kita tahu tetapi tidak melakukannya. Makanya Yesus bilang tadi, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Enggak cuma dengar doang, harus dipelihara, harus dilakukan. Saya mau undang Manginang buka Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat kesukaan saya. Sebenarnya semuanya kesukaan saya, tapi ini yang paling enak ketika saya menghadapi pergumulan. Amang unang ala diberi kamu mok kau, gabe horak wah kalau nalas ni roh dapat ditahu makana mok tunggu dulu. Saya juga punya pergumulan Manginang. Kalau saya ceritain mungkin kita nangis bareng-bareng ntar di sini, ya kan? Artinya saya juga punya pergumulan. Nah, Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Manginang, kita tahu ini, bahwa firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kita sering sekali meragukan. Kita sering sekali dalam hidup ini maunya rencana yang ada dalam hidup kita sesuai rencana kita. Maunya setelah anakku ini SD, masuklah ini ke SMP negeri atau SMP swasta yang bagus. Habis SMP masuklah ini ke SMA yang bagus. Habis SMA maunya masuk ke universitas yang bagus. Tetapi ketika itu tidak terwujud, kita sering sekali goyah imannya. Makanya ada seorang teolog dari Jerman mengatakan, pengharapan sering sekali menjadi ancaman bagi iman. Ketika pengharapan kita tidak terjadi, maka iman mulai goyah, iman mulai goncang. Maka melalui firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun saya kecelakaan, itu rancangan damai sejahtera. Persiado hamudisi. Contoh, saya sering sermon dari Sumbersari ke Bandung Barat, Manginang.
Saya naik motor. Ini contoh Hamanginang ya. Saya naik motor, kecepatannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada lampu merah, saya berhenti sebelum garis zebra cross begitu. Lalu kalau mau belok juga saya kasih sen kanan, bukan seperti ibu-ibu masa kini ya, dia mau belok kanan kasih sen kiri ya, hati-hati. Saya tepat gitu ya, contohnya begitu. Tetapi di jalan tiba-tiba ada truk kencang, gitu ya, remnya blong. Lalu saya ditabrak, buar. Saya mati contohnya. Saya mau tanya dari kejadian itu Hamanginang. Itu rancangan damai sejahtera atau rancangan kecelakaan? Oh, nggak ada yang jawab, masih ragu-ragu. Ini pola mindset orang Kristen yang sering sekali harus dirubah. Karena kita mindsetnya ketika kita sehat, ketika kita berhasil, tujuan dapat, itulah Tuhan memberkati. Ketika kecelakaan, ketika rugi, ketika gagal, berarti Tuhan tidak berkati. Tunggu, hapus semua mindset itu Hamanginang. Saya mau tanya lagi tadi. Saya teratur di jalan, nggak kecepatan, nggak kepelanan. Ada truk kencang, rem blongnya, saya ditabrak, saya mati. Apakah itu rancangan damai sejahtera atau kecelakaan? Damai sejahtera. Oh, ala auna mate, damai sejahtera inah mate. Itu. Ala auna mate, ada itu. Apakah karena saya yang mati itu jadi rancangan damai sejahtera? Nah, itu mindset yang perlu bagi kita orang-orang Kristen Hamanginang. Dan itu bisa didapat dari mana? Dari firman Tuhan. Sehingga ketika ada duka cita, ada pergumulan dalam hidup kita, kita tetap mampu percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kita mati. Saya tahu Hamanginang, kita yang duduk di sini, punya kesedihan masing-masing. Ada yang mungkin orang yang dicintainya meninggal dunia, ya kan? Ada mungkin orang dicintainya menjahati dia, mengkhianati kita, begitu ya. Banyak Hamanginang kesakitan dalam hidup ini, banyak. Benar. Jangan-jangan saya mau bilang ini saya besar badannya, ini kebanyakan penyakit sakit hati ini gitu loh. Banyakan penderitaan begitu. Tetapi walaupun demikian, kita bisa kok bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya sama Yesus Kristus sampai kita mati. Bisa nggak? Bisa. Tapi konsepnya jangan sampai seperti khotbah-khotbah para pengkhotbah yang nakal. Saya mau bilang pengkhotbah yang nakal. Berikan kepada Tuhan persembahanmu, maka Tuhan akan memberkatimu 10 kali lipat katanya. Itu palsu. Firman Tuhan tidak murni ketika dia bilang begitu. Apa? Kayak kita main judi sama Tuhan, kayak kita main saham sama Tuhan, kita kasih 10.000, Tuhan kasih 10 kali lipat. Bukan Hamanginang, hati-hati. Hati-hati dengan khotbah-khotbah yang tidak murni, dengan tujuan-tujuan palsu. Setelah saya kenal Yesus, tadinya saya miskin, saya sekarang punya perusahaan 3 dengan penghasilan satu perusahaan 1 triliun 1 tahun katanya. Dengar itu, Yohanes Pembaptis, Petrus itu nangis sama Hamanginang. Paulus, semenjak kenal Yesus, Paulus yang tadinya seorang yang ternama di tengah-tengah kaum Yahudi menjadi musuh dan dibunuh, mau dibunuh begitu ya, dikejar-kejar. Dia tidak menjadi terberkati, jadi kaya raya. Hati-hati dengan teologi kemerdekaan, teologi kemakmuran, kesuksesan begitu. Itu fatal sekali ya Hamanginang. Semenjak saya kenal Yesus, tadinya saya sakit-sakit, sekarang menjadi sembuh. Itu juga kebodohan Hamanginang. Mohon maaf. Kita senang kalau kita sehat Hamanginang. Tapi kita perhatikan. Ini banyak sekarang kesesatan-kesesatan di mana-mana nih. Dalam nama Yesus ditepuk kepalanya. Dalam nama Yesus. Pulang katanya. Kalau bisa seperti itu, untuk apa Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita yang sekarang jadi dokter? Kalau bisa sekali tepuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya jadi ragu, itu Yesus yang mana yang dia sebut-sebut itu? Kita cerdas Hamanginang. Kalau ada yang kurang setuju dengan khotbah saya, kita boleh cerita-cerita nanti di bilik perhubasan. Saya tanggung jawab dengan omongan saya. Hati-hati. Banyak di antara Yesus tidak pernah datang khusus untuk menyembahkan orang, tidak pernah. Dia datang mau berkhotbah, menyampaikan firman. Kebetulan ada yang sakit dibawa kepada dia. Lalu dia sembuhkan. Bukan datanglah beramai-ramai. Bukan, Tuhan Yesus tidak mementingkan kesembuhan.
Tuhan Yesus mementingkan iman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka dia memberitakan firman Allah tentang keselamatan. Saya jadi sedih begitu Amang Inang. Banyak hujatan-hujatan kepada gereja kita tentang hal-hal begitu. Yesus tidak pernah secara khusus mau menyembuhkan orang, gak pernah. Dia lewat, ada orang berbondong-bondong, ada orang sakit, dari lahir dia sudah sakit, gak bisa jalan. Lalu dia panggil-panggil, Yesus, Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Yesus pura-pura gak dengar, dia jalan terus. Tetapi si pincang itu mengikuti Yesus terus-menerus. Akhirnya karena sudah jauh, Yesus balik. Berdirilah, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Bukan semata-mata dalam rangka kesembuhan Amang Inang. Maka kembali, kesehatan bukan yang paling utama, tetapi damai sejahtera. Dengan cara apa? Kita tahu firman Tuhan, sehingga kita beroleh damai sejahtera. Jangan ada yang lain-lain di pikiran kita Amang Inang. Yang paling penting uang, yang paling enggak, damai sejahtera. Sehingga ketika kita tidak punya uang, kita tetap sukacita, kita tetap ingat berdoa. Ketika kita sakit, kita tetap ingat berdoa. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sukses, orang yang sehat. Salah total. Salah total. Bukan berarti semua kita yang diberkati Tuhan jadi sakit semua, enggak juga. Tetapi intinya adalah baik sehat, baik sakit, baik kaya, baik miskin, kita tetap percaya kepada Tuhan. Hati-hati. Saya cuma mau bilang hati-hati. Dalam nama Yesus katanya. Sekali tepuk sembuh gitu ya. Aduh. Kekuatan di dunia cuma dua Amang Inang. Saya mau bilang. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Dukun contohnya, dukun sakti. Itu yang hebat, dukunnya atau setan di belakangnya. Setan di belakangnya. Kalau dukunnya ketabrak mobil mati Amang Inang. Pendeta contohnya atau hamba Tuhan. Saya sering lihat pendeta menghentikan hujan begitu ya. Guru saya juga pernah begitu. Tuhan, kalau hujan ini adalah hujan untuk menumbuhkan tanaman yang ada di bumi ini, kami bersukacita. Tapi kalau hujan ini mau mengganggu konsentrasi ibadah kami, dalam nama Yesus kami hentikan, katanya. Hujannya berhenti Amang Inang. Itu yang hebat pendetanya atau Tuhan yang di belakangnya? Tuhan. Kalau pendetanya ketabrak mobil, ketabrak kereta api, mati Amang Inang beneran. Kenapa? Kita manusia biasa, manusia tidak punya kekuatan. Nah maka dari itu kembali Amang Inang, hati-hati dalam pemahaman-pemahaman dalam hidup. Kalau mungkin hidupmu susah Amang Inang sekarang, percaya Tuhan mungkin sedang mengelus-elus kita sekarang. Sabar hoborudah, sabar hoandak hudah. Ya, sehingga kita tidak cari jalan lain untuk menemui jalan keluar dari masalah kita. Tetap percaya kepada Tuhan sampai kita mati nanti. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu memuliakan Tuhan di gerejamu. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus yang mengatakan, biarlah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya adalah orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang yang berbahagia ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, atau mungkin juga ada jemaat-Mu yang sedang di rumah sekarang Tuhan, yang beribadah bersama dengan kami. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat, atau pergumulan apapun itu Tuhan, baik pergumulan karena kesehatan, baik pergumulan karena ekonomi yang sekarang sedang merosot Tuhan, baik pergumulan antar hubungan orang tua dengan anak, baik pergumulan antara hubungan kakak beradik, baik pergumulan apapun Tuhan yang sedang kami rasakan pada saat ini, Tuhan, sentuh setiap kami, kuatkan iman kami, dengarkan doa-doa dan seruan kami ketika kami minta tolong kepada Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan untuk bertahan dari setiap pencobaan, dari setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sesat, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan sampai kami mati nanti.
Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Selama 1 minggu ini juga Tuhan ke depan, biarlah seperti minggu-minggu yang lalu, kami tetap dalam dekapan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pakai mati gimnasia Tuhanmu, ai Tuhan top lahosa budoi, dia marar tanahot di ngolumu, polong na polina mano tongi, ai dangadong nahot di atas nanoon, nasana ulilaw sa udoi, holong ni rohanahot na manotong, holong ni Jesus doboy jupangi. Paketikim unango marna lemba, topoti urupina dangoli, say marsinondang mabay palitomu, bain hasanga ponditu hatai. Ay dangadong nahot di atas nanoon, nasana ulilaw sa budoi, holong ni rohanahot na manokto, holong di Jesus doboy jupangi. Halo jangan mudibo to Tuhata, siani bana roba los ni, holong na ias nasi na burhonmu, say kotilon mu pargueni. Ay dangadong nahot di atas nanoon, nasana ulilaw sa udoi, holong ni rohanahot na manokto, holong di Jesus doboy jupangi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dihita saluhutna ruas nihuria, hami parhalado pasato tuhamuna. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.